hari ini. Apa kabarnya saudara? Haleluya, luar biasa. Amin. Kita ada 5 GPF kumpul di Cimahi ini bukan sebuah kebetulan, karena semua dituntun oleh Bapak Yahweh. Amin, saudara. Amin. Saudara, kita 4 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Jika saudara menyimak perjalanan kehidupan saudara sepanjang tahun 2025 ini, dari Januari sampai Desember tanggal 27 ini, apa yang sudah saudara kerjakan untuk Tuhan? Apakah saudara masih mengeluh? Banyak kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita, di lingkungan kita. Dunia semakin tidak bersahabat, saudara. Perampokan, pembunuhan, bencana alam 7 mega terus akan terjadi di dunia ini ya. Apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan? Apakah saudara masih senang-senang dengan dunia ini? Hanya saudara sendiri yang bisa menjawabnya. Nah, yang kita akan memasuki tahun yang baru. Sudah terpikirkan belum planning apa yang hendak saudara capai untuk tahun 2026? Saudara sudah pikirkan belum? 4 hari lagi loh saudara. Sudah belum saudara bikin planning? Mungkin saudara berpikir, tiap tahun selalu membuat planning baru lagi. Benar kan? Saya dari planning ke planning, saudara, itu mulu. Tapi nggak ada yang tercapai. Mungkin saya selalu membuat planning untuk tahun yang baru, dan 4 hari lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Nanti tanggal 31 Desember saya akan duduk manis di hadirat Bapak Yahweh. Saya akan ceritakan dan kejadian dari Januari sampai dengan Desember. Apa yang sudah saya kerjakan untuk Bapak Yahweh? Apakah saya selalu mendukakan Bapak Yahweh? Atau malah saya selalu menyenangkan Bapak Yahweh? Itu yang akan saya komunikasikan kepada Tuhan. Saudara sudah buat planning belum? Saya punya catatan. Saya sebenarnya tadi mau bawa, tetapi lupa. Saya juga ada kaleng impian saya. Kaleng impian saya sering katakan ada berapa? Di kaleng impian saya itu ada 1M. Dan 4 hari lagi jadi 2M. Haleluya. Akan jadi 2M itu tertunda. Tapi untuk tahun ini sudah melewati batas. Karena dari Januari sampai dengan Desember ini, Bapak Yahweh terus on the way berkat-berkatnya di dalam kehidupan saya. Amin. Kalau Bapak Yahweh memberkati kehidupan saya, Bapak Yahweh juga akan memberkati kehidupan saudara. Saudara setia. Yes, saudara setia dan taat gitu. Saudara, saya akan khotbah dengan apa ya? Dengan yang ringan-ringan aja. Tetapi ringan-ringan ini pasti ada sesuatu, saudara. Jangan kendor, saudara. Amin. Kita harus tetap melayani Tuhan dengan tenaga kita. Walaupun saya sekarang nggak ada tempat ibadah, tetapi saya nggak kendor di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Setiap orang yang naik ke mobil saya, selalu saya beritakan tentang kebenaran nama Bapak Yahweh. Haleluya. Urusan mereka mau menerima apa enggak bukan urusan saudara. Nah, coba saudara, 4 hari lagi, mulai besok coba saudara bikin catatan yang baru di tahun ini. Apa yang sudah saudara kerjakan untuk Bapak Yahweh? Saudara percaya ketika saudara melakukan ini, saudara akan menjadi orang yang lebih baik, kehidupannya lebih teratur, saudara. Saya selalu membuat planning setiap tahunnya.
bangun pagi akan berbuat apa, siang malam akan berbuat apa. Saya catat, saya punya catatan buku impian saudara. Nanti suatu ketika saya akan bawa ke sini. Kalau awal tahun 2026 saya diundang lagi ke sini, saya akan bawa. Ini loh berkat saya, walaupun saya nggak sebutkan angkanya, karena nanti kalau saya sebutkan angkanya, saudara akan wow gitu loh. Haleluya. Akan banyak orang yang datang kepada saya, gitu loh. Ini aja udah banyak yang datang kepada saya, saudara. Coba saudara buat catatan-catatan yang baru, gitu loh. Saudara akan menjadi orang yang the best di hadapan Bapak Yahweh. Nah, berbicara mengenai planning di tahun yang baru yang 4 hari lagi kita akan hadapi, kita sering kali membuat planning jasmania. Cita-cita Pak Sugeng apa di tahun 2026? Banyak ya. Salah satunya pasti dari kita semua. Oh Tuhan, tahun 2026 aku ingin sukses. Benar kan? Seperti saya, oh Tuhan, aku ingin dapat duit 2M. Gitu kan? Impian aku kan? Amin. Tahun 2026 aku ingin jalan-jalan. Sekarang saya tiap bulan jalan-jalan tuh, karena berkat daripada Bapak Yahweh. Saya nggak mengeluarkan duit sepeser pun. Saya dapat berkat jalan-jalan luar biasa. Nanti tanggal 5 Januari saya akan terbang, saudara. Priscilla kirim paspor. Wow, mau kemana ini? Gitu loh. Nah itu loh saudara, itu letupan-letupan Bapak Yahweh di dalam kehidupan saya, saudara. Kemudian ingin, oh Tuhan, aku sekarang hidupnya sendiri, aku ingin punya pasangan. Mungkin gitu loh saudara, tapi saya belum berdoa untuk pasangan karena saya takut gitu loh. Kemudian apa? Tuhan, aku ini jabatan, mungkin seperti itu, dan lain sebagainya. Tapi saudara, itu yang jasmani. Pernahkah saudara berpikir untuk, oh Tuhan, planning aku tahun depan di dalam kekekalan saudara. Aku ingin semakin taat dan setia di tahun 2026. Aku nggak ingin mendukakan hati Bapak Yahweh. Pernah terpikir itu nggak saudara? Saya saat ini, sekarang dengan kejadian dunia, saya memikirkan kekekalan saudara. Tiba-tiba mungkin pulang dari tempat ini, tiba-tiba Priscilla pulang ke rumahku, gitu loh. Apakah saya sudah siap? Kita sudah siap? Karena di kekekalan nanti hanya ada 2 pintu, pintu surga dan pintu neraka. Nah itu loh saudara. Kalau saya ingin masuknya begitu, sampai ke pintu surga, welcome Priscilla, rumahmu sudah tersedia. Nah kita kan mengharapkan seperti itu, gitu. Makanya kita jangan pikirkan lagi dunia, gitu. Kita memikirkan kekekalan. Walaupun di dalam dunia kita pasti butuh uang. Bullshit kalau orang nggak butuh uang. Kalau saya masih butuh uang, karena Bapak Yahweh kita adalah Bapak Yahweh Jireh, Bapak Yahweh yang kaya, dan kita anak-anaknya harus kaya, saudara. Nah saudara, hari-hari ini 4 hari lagi tahun baru ini akan berakhir. Pastikan 4 hari ke depan ini saudara duduk di bawah kaki Tuhan. Tanya sama Bapak Yahweh, sifat-sifat apa yang Bapak Yahweh gak suka di dalam kehidupan saudara? Sifat-sifat apa yang saudara itu Tuhan itu gak suka saudara? Coba kita buka saudara. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Ada yang bisa bantu baca enggak? Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Ada yang bisa bantu baca yang keras? Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Namun apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Ya. aku telah menganggap hal itu kerugian karena manusia. Yes. Bahkan lebih lagi, aku juga menganggap segala sesuatu sebagai kerugian karena meningkatnya pengetahuan akan manusia di sebuah Tuhan. Dan karena Dia, aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sebagai sampah. Nah, sebagai sampah. Saudara kalau baca bawa kitab suci boleh garis bawahi kata sampah. Kemudian supaya aku beroleh
mendapatkan. Supaya mendapatkan Hamasiah. Amin. Contoh saudara, saya punya lemari pakaian. Tentu saudara punya lemari pakaian. Saya punya lemari pakaian itu penuh saudara. Lemari saya, satu baju saya masukin di kantong plastik. Jadi rapi, setiap step itu kantong plastik saudara. Nah ini udah penuh dengan pakaian-pakaian. Sampai mbak saya, ibu, bajunya sudah nggak cukup. Yang sebenarnya baju saya itu udah lama-lama, tapi masih saya simpan saudara. Belum usang, tapi sudah lama saya nggak pakai-pakai lagi. Karena saya selalu suka shopping. Jadi baju-baju baru pun banyak banget. Kayaknya sayang-sayang duit gitu, tapi mata lemer gitu loh. Karena saya hobi shopping, jadi banyak udah nggak kepake. Nah Tuhan suruh untuk mengeluarkan baju-baju lama yang nggak dipakai lagi dan ganti dengan hal-hal yang baru yang saya dapatkan dari perenungan pada malam hari ini saudara. Jadi kehidupan kita yang lama-lama, yang sudah usang, yang kita mungkin berbuat dosa, harus sudah kita buang saudara. Nah di Filipi 3 ayat 8 di situ dikatakan apa? Menganggapnya sebagai sampah. Nah kata sampah dalam ayat tersebut berarti apa kalau sampah? Kotoran. Kotoran, betul. Atau tidak berharga. Orang kalau barang yang nggak berharga kan sebaiknya kita buang. Nah ayat ini resolusi Paulus saudara. Aku ingin lebih mengenal Hamasiah dengan lebih baik saudara. Berapa lamakah saudara menjadi seorang percaya? Mungkin ada yang dari kandungan. Saya percaya Bapak Yahweh dari kandungan ibu saya. Tetapi walaupun saya kenal Bapak Yahweh masih kecil, saya belum mengenal secara pribadi saudara. Saya baru ditangkap Bapak Yahweh itu tahun 2000. Itu pun lari-lari, saya nggak mau karena saya baca kitab suci aja kagak. Hidup saya itu penuh dengan hura-hura saudara. Dari satu mall ke mall lain, dari noki-noki kalau ditanya Priscilla mau kemana? Mau mejeng, mau cari cowok ya. Nah kalau orang yang percaya, apakah saya betul-betul cari cowok? Enggak, karena saya hanya canda-candaan aja. Tetapi itu sia-sia saudara. Nah saya nggak pernah ke gereja saudara, walaupun saya sejak kecil Kristen saudara. Berapa lama saudara menjadi orang percaya? Pergi ke gereja setiap hari Sabat, seperti saat ini hari Sabat. Saudara datang hari Minggu, mungkin saudara mengadakan ibadah juga. Itu tidak menjamin bahwa kita seorang percaya dan sebagai pengikut Hamasiah. Ada kan orang yang, oh gua mau pelayanan gini, tapi kehidupannya nggak mencerminkan sebagai seorang anak Tuhan, saudara. Nah saya kadang banyak dihujat. Tuh, gembala peristiwa duniawi, rambutnya hijau. Memang rambut saya hijau, saudara. Ada orang katakan, Ibu Cici orangnya udah cantik. Apalagi kalau rambutnya dihitamin gitu loh, lebih elegan gitu. Enggak, aku mah memang dari kecil sukanya hijau. Orang mau terima saya dengan style saya seperti ini, go ahead. Enggak pun go ahead, enggak apa-apa. Saya ingin jadi diri sendiri. Orang gak mau ngundang saya pun saya nggak masalah gitu loh. Orang nganggap saya duniawi juga nggak masalah. Apakah orang yang nganggapnya dirinya rohani pasti rohani? Belum tentu saudara. Jadi saya jadi diri sendiri. Nah kalau orang yang positif, nggak apa-apa Cip Priscilla, jadilah diri sendiri. Yang penting urapan Bapak Yahweh, jangan lari dari kehidupan Cip Priscilla. Nah itu saudara. Dan saya begini juga, saya tanya kepada Pak Yakub, boleh gak gue jadi pendeta nyentrik? Karena aku pengen jadi pendeta nyentrik, tapi aku belum melakukannya. Karena orang Indonesia itu, ya itu tukang tuding-tuding, lu gak rohani gitu. Karena saya pernah tinggal di Amerika gitu. Saya lihat gembala-gembala Amerika
Kalau pelayanan juga pakai jeans, pakai kaos, tapi nggak apa-apa tuh, gitu loh. Yang penting hati kita di hadapan Bapak ya, gitu loh. Walaupun saya kelihatannya duniawi, kelihatannya urakan, tetapi saya tetap ada di dalam koridornya Bapak Yahweh, saudara. Seperti contoh lemari, saya melihat banyak orang lemarinya mungkin seperti lemari saya udah gak muat, sampai muber-muber, begitu banyak sekali hal-hal yang lama, saudara, yang sudah tidak dipakai tapi masih disimpan, akhirnya menjadi rusak, saudara, menjadi bekarat. Apalagi kalau baju warnanya putih itu menjadi bekarat. Tempat yang sudah penuh, kalau dibuang kemudian dirapikan dan diganti dengan hal-hal yang baru, itu akan cukup, saudara. Makanya tahun ini, 4 hari ini, saya akan bereskan lagi tuh lemari-lemari saya. Lemari saya rapi, pakai. Nanti kalau ini udah dicuci, saya masukin di plastik, saya susun. Jadi kok kamu bajunya baru kan? Ada bukan? Karena saya rapi, gitu loh. Nah, saudaraku yang terkasih, dan Tuhan bilang gini, saudara, saatnya saudara itu percaya bahwa Tuhan akan memakai sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kita sebentar lagi akan masuk ke tahun yang baru, saudara. Tapi supaya kita itu di tahun yang baru, kita mengalami lompatan demi lompatan dari Tuhan, terobosan-terobosan yang baru dari Tuhan, karena berkat daripada Bapak Yahweh itu sedang on the way, saudara. Nah, saudara siap nggak menerima berkat Bapak Yahweh yang sedang on the way, saudara? Amin. Nah, kita masuk nanti 4 hari lagi di tahun yang baru. Maka saya percaya, biarlah pesan pada malam hari ini boleh memberkati kehidupan kita semua yang hadir pada malam hari ini, saudara. Untuk itu baru pembukaan, saudara. Sekarang yuk kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul berkat yang baru dari Bapak Yahweh sedang on the way. Ini keren loh. Istilah kata kalau kita pesan COD ya, itu kan suka ada pesan ya. Ibu pesanan paket saudara sedang on the way, ya kan? Gitu. Silakan tinggalkan uang untuk bayar, gitu loh. Nah itu saudara, kita buka saudara, Matius 6 ayat 33. Tentu ayat ini sudah kita hafal, bahkan menjadi ayat emas. Matius 6 ayat 33. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Saudara, banyak orang Kristen itu menyimpan perbendaharaan yang lama, yaitu seperti apa? Sifat yang lama, karakter yang lama, sombong, suka begini nih, suka tuding, lu salah, gue yang benar, suka gosip, dendam, kemarahan, kepahitan, dan lain-lain. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Saya udah tinggalkan itu semua, saudara. Orang-orang yang toksik, ya, orang-orang yang beraura negatif sudah saya tinggalkan. Hidup saya sekarang dengan aura yang positif, karena berkat daripada Bapak Yahweh dari berbagai arah, saudara. Dan berkat-berkat akan saya tangkap dan saya masukkan ke kantong saya. Karena kantong saya, Bapak Yahweh kantong aku udah gak muat, gak apa-apa sampai muber-muber, kata Bapak Yahweh. Dan itu terjadi, saudara, di dalam kehidupan saya, saudara. Saya gak pernah kekurangan. Saya sopir loh, saudara. Saya udah lama gak kerja. Oh Tuhan, aku gak pernah begitu. Tuhan, aku selalu bersyukur walaupun saya di kantong saya seret, tapi Bapak Yahweh tepat pada waktunya rekening masuk tim, gitu loh, saudara. Dan itu terjadi, saudara. Dan bukan duit receh, saudara. Saya gak mau Bapak Yahweh duit receh, tapi duit yang gede-gede, gitu. Nah itu terjadi di dalam kehidupan saya seorang driver, saudara. Drivernya juga driver, wow, Priscilla driver cantik, gitu. Saudara, semua itu bisa menjadi penghambat bagi berkat kita, saudara. Jangan sampai berkat
kita tuh terhambat dengan hal-hal yang kecil-kecil, saudara. Buang muatan-muatan yang sudah usang dan ganti dengan hal-hal yang baru. Masuk ke dalam dimensi yang baru. Gitu loh, saudara. Mau, saudara? Harus mau gitu. Makanya 4 hari ini saudara mulai pulang dari sini, saudara tengah malam atau tengah pagi duduk di bawah kaki Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Jangan cuma pinterin ngobrol dengan teman chattingan, saudara, tapi chattingan dengan Bapak Yahweh, saudara. Mau nangis saudara, itu saudara. 1 jam kelamaan, 30 menit kelamaan, 15 menit. Masa sih gak bisa? Kita kadang seharian chattingan, teleponan aja bisa berjam-jam. Begitu loh, saudara. Saudara, firman Tuhan katakan apa di dalam Matius 9 ayatnya 17. Coba bantu lagi Pak Robi. Matius 9 ayatnya 17. Ayatnya ke-17. Matius 9 ayat 17. Ya. Tidak pula mereka menuangkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang lapuk, dan jika tidak, kirbat itu meletus dan anggurnya tertumpah keluar dan kirbat itu hancur. Tetapi mereka menuangkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang baru, dan kedua-duanya terpelihara. Ya, amin. Saudara, percaya tahun yang akan kita hadapi nanti, tahun 2026 ini, tahun yang benar-benar baru. Namanya juga tahun baru ya, jadi benar-benar baru. Tuhan tidak menjanjikan apa-apa, saudara, karena kita melihat keadaan dunia ini sudah semakin tidak bersahabat. Ngeri loh, saudara. Jakarta diprediksi akan tenggelam. Wih, ngeri. Daerah saya daerah yang dekat dengan pantai. Tetapi apakah kita sebagai orang percaya kita harus ngeri, takut? Nggak perlu, saudara. Kalau kita percaya dan taat kepada Bapak Yahweh, saya lupa ayatnya di mana, coba ada yang tahu nggak? Ketika ada kejadian bencana alam atau kerusuhan, itu Bapak Yahweh itu menyembunyikan kita, saudara. Di Mazmur berapa saya lupa. Bapak Yahweh itu 91 ayat berapa, coba nanti kalau ketemu baca gitu loh. Jadi Bapak Yahweh itu akan melindungi kita ketika ada orang lewat, orang jahat lewat. Itu nggak melihat kita, saudara. Asal kita percaya kepada Bapak Yahweh. Jadi jangan kita keadaan dunia udah nggak menentu ini, jangan kita Bapak Yahweh halokan, itu jangan. Karena apapun pasti akan terjadi karena penggenapan firman Tuhan. Tetapi ketika masalah itu datang, kita harus ngapain? Gitu loh. Kita harus apa? Tanya sama Bapak Yahweh, saudara. Saya melihat orang-orang yang benar, mereka mau mempersiapkan dirinya dan meninggalkan sesuatu yang lama, saudara. Tahun yang baru nanti yang akan kita hadapi itu adalah waktu di mana Bapak Yahweh itu membuat sesuatu yang baru dan tidak melihat hal-hal yang lama. Jadi nanti ketika kita masuk tahun yang baru, kita jangan melihat ke belakang. Jangan melihat ke belakang, boleh melihat ke belakang, lihat kaca spion kecil aja, saudara, untuk membackup. Oh, yang lama begini, yang baru kita harus lebih berjuang lagi, saudara. Target saya tahun 2026, Bapak Yahweh tolong, aku ingin mempunyai tempat ibadah. 24 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan pelihara saya tanpa ada donasi. Tetapi saya dikasih tempat gratis, saudara. Kalau gedung gereja yang di Kelapa Gading nggak terjual oleh owner, saya masih ada ibadah, saudara. Mendoakan, saudara. Saya nggak akan mau, saya kontrak 200 juta juga bisa, saudara. Tetapi saya nggak mau ketika saya kontrak 200 juta, 1 tahun kemudian habis kontrakannya, duit saya habis, pelayanan terhenti juga dalam waktu jangka pendek. Itu yang nggak saya mau. Kalau duit saya habis, siapa yang mau nopang kehidupan saya? Nggak ada, saudara. Gitu loh. Malah kalau saya nggak ada duit, mungkin orang menjauh. Kalau kita nggak ada duit kan orang menjauh. Coba kalau saudara banyak duit, orang pada dekat utang dong, gitu. Gitu. Nah, saya selalu mendeklarasikan hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh gebrakan-gebrakan. Walaupun duit belum ada di kantong saya, saudara, tetapi saya percaya
selalu membackup kehidupan saya. Amin. Makanya saya nggak pernah kekurangan, saudara. Saya pas mau pergi, pas ada yang berkatin. Itu loh, jadi Priscilla enak lu jalan-jalan katanya nggak punya duit, siapa bilang gua nggak punya duit? Bapak Yahweh saja yang saya sembah itu Bapak Yahweh Jireh, dialah yang menyediakan. Kalau saya sendiri nggak punya uang, gitu loh. Jadi misalnya Ibu Priscilla kan namanya juga ngajak saya, Priscilla tahun depan aku ajak kamu ya. Nah itu kan sebuah berkat untuk saya. Terus uang sakunya Ibu Priscilla, kan senang, saya harus terima kasih itu. Nah gitu loh saudara. Jadi saya nggak punya uang. Pas saya mau pergi ada berkat. Pas mau pergi ada berkat. Jadi setiap bulan saya akan pergi, saudara. Coba saudara kalau ngikutin video-video saya, pergi mulu, katanya nggak punya duit, Bapak Yahweh gua, Bapak Yahweh yang kaya, gitu loh. Nah itu loh saudara. Tuhan selalu mencurahkan anggur yang baru, yang terbaik buat kita, saudara. Gak mungkin Bapak Yahweh yang itu memberikan anggur yang udah gak enak rasanya, saudara. Anggur baru yang diberikan kepada kita itu kapasitas maksimal di dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Yahweh juga gak serta-merta memberkati kita dengan misalnya orang yang gak punya kemudian kita mobil, belum tentu Bapak Yahweh kasih, gitu loh. Kalau punya mobil servisnya aja udah mahal. Jadi Bapak Yahweh memberikan berkat kepada kita sesuai dengan kapasitas kita, saudara. Nah, jika kita tidak mempersiapkan hati kita untuk menerima anggur yang tercurah daripada Bapak Yahweh, berkat yang sedang on the way, kita bisa kehilangan begitu banyak berkat, saudara. Jadi mulai sekarang jangan kepikiran hal-hal yang negatif. Akibatnya ketika kita memikirkan hal-hal yang negatif, berkat akan terbuang dengan sia-sia tanpa kita sadari, saudara. Itu benar terjadi, saudara. Saya nggak mau seperti itu lagi. Karena duit saya sudah hilang di 2 tempat, saudara. Di Wana Ata dan di Koperasi Sejahtera Bersama, kalau saudara ngikutin media sosial. Banyak nggak Ibu Priscilla? Banyak bagi saya. Nggak lama kemudian suami saya meninggal, saudara. Sedih. Stres kalau dipikir, tapi saya nggak stres tuh. Saya nggak stres karena kalau stres duit kembali nggak? Enggak. Kalau saya sukacita duit kembali nggak? Enggak juga kan? Lebih baik pilih sukacita. Jadi saya udah abaikan. Yuk Priscilla kita demo, ngapain demo? Yang ketemu juga bukan bosnya kok, yang ketemu sama sapangnya doang. Saya enggak. Jika kita tidak menjaga hati kita yang baik, kita masih simpan dendam, kita masih simpan iri hati, tidak jaga kekudusan, ini apa? Tidak jaga kekudusan, kita tidak akan menerima berkat daripada Bapak Yahweh dengan maksimal, saudara, dengan tercurah, saudara. Semua ini hanya saudara dan Bapak Yahweh yang tahu. Sehingga firman Tuhan katakan apa, saudara? Coba kita baca Matius 19 ayat 30. Matius 19 ayat 30. Dan banyak yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir yang pertama. Saudara, saya percaya Tuhan akan membawa setiap dari kita masuk dalam dimensi yang lebih tinggi di tahun 2026 ini, saudara. Makanya buang hal-hal dalam kehidupan kita yang lama. Tahun yang lalu kan akhir tahun saya khotbah di tempat ini tanggal 28 kalau nggak salah. Itu kan saya menceritakan tentang perjalanan Paulus di tengah gelombang. Berapa lama tuh? Nah itu bagus banget tuh, gitu loh. Nah saudara, coba mumpung ini masih 4 hari lagi tahun 2025 akan kita akhiri. Periksa hati kita masing-masing. Periksa hati saudara di 4 hari ini. Tuhan ingatkan ada muatan yang tidak benar secara spirit, saudara. Kita harus buang. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau buang supaya aku masuk di tahun yang baru, punya hal-hal yang baru daripada Bapak Yahweh. Gitu loh. Jadi ketika kita masuk tahun yang baru, kita sorak-sorai, hore, rekening aku muncul
maksimal. Jadi berkat itu bukan harus uang, saudara. Saya boleh dikata, kalau teman-teman saya itu katakan Priscilla itu the best. Nggak pernah makan obat, nggak pernah sakit, tahan capek, tahan ngantuk, saudara. Itu saya. Saya sebenarnya tengah malam kemarin sebelum saya datang ke sini, jam 00:30 jam 1 saya harus jemput orang di bandara. Awalnya saya terima gitu loh. Oke, kalau jam 1 malam aku oke. Pikir-pikir lagi setengah 12, jam 12 saya udah rapi. Kalau aku jemput jam 1 belum bagasinya. Kemudian anterin bisa-bisa jam 4 saya baru sampai rumah. Nggak tidur. Kemudian yang saya dapat hanya duit receh gitu. Akhirnya saya bilang aku nggak jadi deh, karena aku mau perjalanan ke Cimahi. Takutnya saya ngantuk di perjalanan jalan tol. Akhirnya saya batalkan. Tapi Tuhan ganti uang yang saya tolak itu dengan masuk ke rekening saya, saudara. Itu benar, saudara. Jadi kalau saya bisa diberkati, saudara pun pasti bisa, saudara. Nah sekarang Amsal 4 ayat 23. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Jadi saudara, kalau saudara masih ada akar pahit, kebencian, iri hati, minta pengampunan daripada Bapak Yahweh. Kalau perlu misalnya saudara punya sakit hati dengan seseorang teman, samperin orang itu, minta ampun, minta maaf, saudara. Kadang banyak orang tentang pengampunan itu masih susah, benar gak? Saya udah bisa, saudara. Saya sudah bisa mengampuni orang. Kadang kan kalau orang udah bilang, oh aku udah mengampuni, tapi coba kalau ketemu di mall, ada Pak Tony, jangan lewat gitu. Itu belum mengampuni, saudara. Itu belum mengampuni. Dan saya udah bisa. Saya ada orang yang jahat kepada saya bisa seperti nggak terjadi apa-apa. Nah itu artinya sudah mengampuni, saudara. Gitu loh, saudara. Jadi saudara, hari ini waktunya saudara untuk minta Tuhan menyelidiki hati kita dan menunjukkan sesuatu yang mungkin masih tersembunyi. Jadi hati kita ini hanya kita sendiri yang tahu, saudara. Orang lain nggak tahu, saudara. Nah 4 hari ini saudara, coba introspeksi hati saudara. Apakah masih ada luka, saudara? Kalau saudara mau menerima resolusi dari Pak dan Bapak Yahweh, tapi hati saudara masih penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan, itu namanya bocor, saudara. Jadi kebocoran itu harus ditambah, saudara, disolatif, saudara, diolem, saudara. Saya banyak belajar tentang hati saya sendiri, saudara. Karena saya ketika saya terjun ke dunia pelayanan, bukan istilah kata bukan hal yang awal-awalnya itu bukan hal yang baik, saudara. Semua orang itu menuding saya gitu loh. Karena dari perkataan saya, mau mejeng, mau cari cowok, mau ini. Kalau saya ngomong jujur nggak percaya. Kalau saya ngerjain orang percaya, saudara. Jadi, oh Priscilla nggak mungkin berubah gitu loh. Saya hampir gamparin gembala yang ngomong begitu. Lu kan sebagai gembala, harusnya kalau ada orang yang salah jalan, lu benerin dong. Jangan cuma Priscilla nggak bisa berubah, sedih. Saya pengen gamparin itu pendeta. Tapi Pak Yakub bilang apa? Diam adalah emas, gitu. Nah dari situ saya tunjukkan kalau kamu itu bisa berubah. Kemudian saya berubah dengan cara apa? Dengan saya belajar sekolah lagi tentang sekolah teologi S2. Di S2 saya ambil kepemimpinan yang dipelajari tentang sekuler, gitu loh. Nggak ada tentang bahasan-bahasan, sedikit bahasan-bahasan. Karena saya jebolan sarjana hukum, masuk S2 teologi nggak bisa ngejar sebenarnya. Sampai saya, Bapak, aku nggak bisa apa-apa, tolongin aku dong. Jadi saya merayu-rayu metode saya, saudara, gitu. Tapi akhirnya Tuhan bentuk saya bisa seperti sekarang ini bukan karena kemampuan saya, bukan karena kepintaran saya, karena Bapak Yahweh, roh Bapak Yahweh ada di atas kehidupan saya, saudara. Saudara,
Itu saya belajar hati saya. Oh, saya sudah bisa ngampuni, saya sudah bisa menasehati orang dan lain. Nah, tahun 2026 ini saudara yang akan kita hadapi nanti, biarlah menjadi tahun perkenanan Bapak Yahweh yang tidak biasanya dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Yahweh di tahun yang baru nanti melihat wih, Pak Sugeng keren loh, tahun ini luar biasa. Karena Pak Sugeng udah taat dan setia, berkatnya melimpah di dalam kehidupan Bapak dan gerejanya. Itu bisa loh saudara. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Amin. Saudara, sekalipun kita ada masalah, mungkin keuangan kita itu masih syarat-syarat doa belum dijawab, tapi ketika hati kita bersih di hadapan Bapak Yahweh, ketika saudara memilih untuk mengampuni, ketika saudara auranya positif, maka saudara sedang memastikan hati saudara itu benar-benar bersih di hadapan Bapak Yahweh. Tuhan bisa memulihkan asal kita mau, kita rendahkan hati kita di hadapan Bapak Yahweh saudara. Nah, kita buka lagi saudara, Mazmur 24. Coba bantu baca lagi, Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Ayat 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang dapat naik ke atas gunung Yahweh? Dan siapakah yang dapat berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya Ya. lembut, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan dan tidak bersumpah palsu. Ia akan menerima berkat dari Yahweh dan kebenaran dari Elohim sumber keselamatannya. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih, jika hari ini, malam hari ini, Bapak Yahweh ingatkan saudara punya kekotoran di tanganmu, karena saudara menjalankan sesuatu dengan cara licik, mungkin biarlah Tuhan menyelidiki hati saudara dan membereskannya saudara. Saatnya 4 hari ini bukan waktu yang panjang saudara, sangat singkat, untuk saudara duduk di bawah kaki Tuhan, minta ampun. Pertobatan, pintu pertobatan itu masih terbuka saudara. Malam hari ini saya mengatakan kepada saudara pesan yang sangat penting untuk tahun yang akan kita hadapi nanti. Bukan tahun yang baik, tetapi tahun yang penuh dengan gejolak-gejolak alam saudara. Mungkin jika saudara hari ini diingatkan Bapak Yahweh, saudara suka hitung-hitungan dengan Bapak Yahweh. Oh Bapak Yahweh, aku kan sudah melayani Engkau, mana berkatmu? Nah itu hitung-hitungan saudara. Saya melayani pekerjaan Tuhan 24 tahun itu hanya karena dengkul saya saudara. Nggak ada donatur saya saudara. Walaupun kadang ada kan nggak tiap saat. Saya maunya donatur tuh tiap bulan gitu kan sama. Enggak saudara, kasih sedikit nih Bu Priscilla untuk pelayanan. Paling misalnya 500.000 dipakai habis. Besok susah lagi gitu loh saudara. Jadi kita benar-benar berharap hanya kepada Bapak Yahweh. Ketika Bapak Yahweh sudah berkata kepada saudara untuk memberkati, moto saya itu memberkati dulu pasti diberkati. Jadi menabur dulu pasti menuai. Jadi moto saya memberkati dulu pasti diberkati. Gitu, pasti diberkati. Benar saudara, benar. Bereskan dulu loh saudara. Tinggal 4 hari lagi. Nah coba kita buka kembali Matius 6 ayat 33 tadi dikatakan, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semua akan maka kebenarannya dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang saudara harus lakukan di tahun yang baru nanti saudara? Buang semua muatan-muatan lama saudara.
Hal-hal yang lama harus sudah kita buang. Kedua, pastikan hati saudara itu bebas dari sakit hati, dendam, iri hati, kemarahan harus sudah kita buang. Kita harus menjadi manusia yang wise, saudara. Kemudian, percayakan masa depan kita di hadapan Bapa Yahweh. Serahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Bapa Yahweh. Kita sudah dimerdekakan oleh Bapa Yahweh. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 ini ayat yang juga sudah kita hafal. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Saudara, yang saya kerjakan, kebiasaan orang yang benar-benar ikut Bapa Yahweh, di awal tahun nanti saya selalu tanya sama Tuhan. Jadi nanti ketika awal tahun tanggal 1, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya di tanggal 1 tahun baru ini, saya mau untuk memberikan yang terbaik, mengawal 12 bulan ke depan saya. Jadi dari Januari tahun 2026 sampai dengan Desember, saudara. Saya masuk Januari, saya sudah berdoa, saudara. Coba buka Amsal 3. Bantu lagi baca, coba nanti. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Ini firman Tuhan luar biasa banget, saudara. Saat saya lakukan, Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan Bapa Yahweh yang kita sembah itu bukan Tuhan yang berdusta, saudara. Tapi jangan lakukan karena mau suap Bapa Yahweh, saudara. Tapi saudara lakukan karena kecintaan saudara kepada Bapa Yahweh, saudara. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Coba bantu baca. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Hormatilah Yahweh dengan hartamu dan dengan buah sulung dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan anggur baru. Ya, amin. Saudara, ketika saya memulai sesuatu di mana misalnya saudara mulai bisnis yang baru, pekerjaan yang baru, tahun yang baru, seperti ini, saudara. Maksudnya apa, saudara? Saya selalu melakukan yang namanya memuliakan Bapa Yahweh dengan harta saya, saudara. Dengan hasil pertama dari penghasilan saya di setiap awal tahun, saudara. Saya selalu melakukan yang namanya itu, misalnya tanggal 1 awal tahun nanti, tahun 2026, saya menerima misalnya berkat misalnya 1 juta. Itu saya akan kembalikan kepada Bapa Yahweh full, tanpa dipotong, saudara. Di mana Tuhan taruh hati saya untuk saya taruh. Ngerti nggak, saudara? Setiap orang yang melakukan ini, saudara, itu luar biasa banget, saudara. Jarang orang melakukan ini. Tapi jangan melakukan itu karena terpaksa, karena ingin hitung-hitungan dengan Tuhan. Enggak. Saya mempunyai hati itu memberi, karena moto saya memberkati dulu, pasti diberkati. Gitu. Kadang ada orang, Ibu Priscilla, saya disuruh Tuhan untuk transfer uang 8 hari berturut-turut, saudara. Seperti yang saya ceritakan di tempat ini, 8 hari tengah pagi berturut-turut orang itu transfer dengan limit transferan, saudara. Sampai orang ini juga bingung. Saya bingung, Ibu Priscilla, kenapa Tuhan suruh ini yang gak masuk di dalam kotak saya. Kira-kira kalau dia ngomong gini, duitnya gede apa kecil, saudara? Gede, saudara. Senang gak? Senang, saudara. Itu terjadi di dalam kehidupan saya, saudara. Kemudian ada satu orang lagi, Ibu Priscilla, cek rekening. Ini bicara berkat uang ini, saudara. Cek rekening Ibu. Wah, kalau orang udah transfer tuh bukan receh-receh deh. Kalau receh-receh nggak mungkin orang bilang, iya kan?
duit gede, saudara. Saya hanya mengucapkan saya berterima kasih. Kemarin saya baru beli parcel ya, buah-buahan yang nggak abal-abal juga. Karena orang ini memberkati saya dengan luar biasa, masa saya kasih berkatnya yang jelek sih? Kan tidak mungkin. Saya kasih yang the best buah-buahnya, gitu loh. Sampai teman saya ngingatin, Priscilla, orang itu kasih udah gede, ngasihnya jangan kecil-kecil dong. Jadi ya udah saya ngasih yang menurut kemampuan saya juga, tapi yang wow gitu. Kemudian saya beli buku. Saya tahun depan akan menerbitkan sebuah buku khotbah-khotbah dan puisi-puisi saya, saudara. Akan launching di saat saya ulang tahun, saudara. Doakan, saudara. Gitu. Saya akan launching. Saya kasih itu, gitu. Saya ucapkan terima kasih untuk orang-orang yang telah memberkati kehidupan saya. Tuhan kirim malaikat untuk saya, gitu. Nah, kalau saya bisa seperti itu, saya percaya saudara pun bisa, saudara. Nah, setiap orang yang melakukan ini, saudara, itu luar biasa sekali. Tapi jangan melakukan dengan kalau hatimu itu setengah-setengah, tapi harus sungguh-sungguh benar-benar saudara cinta kepada Bapak Yahweh, bukan cuma hanya di bibir saja, saudara, tetapi di dalam hati dan di ucapannya, saudara. Karena kan apa yang keluar dari dalam hati keluar di ucapan, saudara. Saudara tahu ini perintah Tuhan, saudara gampang melakukannya, saudara. Di tahun yang baru nanti, saudara, jika saudara merasakan hidup saudara itu dipimpin oleh Bapak Yahweh, saudara melakukan sesuai dengan firman Tuhan ini, muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan penghasilan, supaya saudara percaya Tuhan itu tidak pernah berdusta kepada orang yang percaya, saudara. Saya deklarasikan selalu segala anugerah yang akan terjadi di dalam kehidupan saya setiap harinya, saudara. Berkat-berkat akan datang dari berbagai arah. Uang-uang akan cinta kepada saya dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Uang yang saya keluarkan untuk kebahagiaan saya akan kembali berlipat kali ganda. Aku adalah magnet uang, dan aku bersyukur karena aku diberi kekuatan. Aku bersyukur karena aku diberi kesehatan. Aku bersyukur karena aku penuh sukacita. Dan itu terjadi, saudara. Karena banyak orang yang kehidupan kamu selalu happy ya, senyum terus. Lah ngapain kita susah? Gitu, ngapain kita mukanya cembetut gitu? Saya selalu happy. Kalau saudara lihat foto-foto saya selalu happy. Karena Tuhan saya, Tuhan yang luar biasa, saudara. Luar biasa. Saya deklarasikan dengan segala anugerah daripada Bapak Yahweh. Saya perkatakan apa yang saya kerjakan, saya pasti berhasil, saudara. Saya mengalami penuaian dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berkat, kalau dapat berkat, saya selalu kadang siapin amplop-amplop gitu, saya bagi-bagi gitu, walaupun gak banyak, saya tetap memberkati gitu loh, saudara. Nah, saudara, saya cuma tahu satu hal, saudara. Tuhan mengajarkan saya itu perpuluhan, saudara. Sudahkah di antara saudara yang memberikan perpuluhan di mana saudara beribadah, saudara? Gitu loh. Karena kalau perpuluhan itu, kalau saudara jangan hitung-hitungan Tuhan juga, karena kecintaan saudara kepada Bapak Yahweh, saudara memberi perpuluhan. Jangan hitung-hitungan, nanti saya beri perpuluhan 1 juta, saya akan mendapatkan 1 M. Nggak mungkin. Hatinya udah hitung-hitungan, itu nggak mungkin. Tapi harus dengan hati tulus, saudara, karena cinta kepada Bapak Yahweh, saudara memberi perpuluhan. Saya diberikan Tuhan suatu pengertian waktu saya memberikan hasil yang pertama, saudara. Ketika saya jual properti, dapat hasilnya itu luar biasa, beberapa puluh juta. Saya nggak ambil 1 perak pun, saudara. Saat saya ada gereja, saya cemplungkan semua uang itu untuk gereja, saudara. Karena di gereja tempat saya melayani itu nggak ada duitnya. Semua duit dari saya, saudara. Bukan dari saya, tetapi daripada Bapak Yahweh, saudara. Sehingga saya bisa bertahan 24 tahun dan Tuhan hentikan pelayanan penggembalaan di 24 tahun ini, bukan berarti berhenti, tetapi pelayanan tetap selalu saya kerjakan, saudara. Dan saya percaya suatu saat nanti Tuhan akan berikan gedung di mana Tuhan
yang sudah tentukan, gitu loh saudara. Saya mau kontrak bisa, tapi saya nggak mau dalam jangka pendek, saudara. Pastikan saudara bisa dipercaya Tuhan dalam hal keuangan saudara. Jika saudara digerakkan cinta kepada Tuhan untuk memberikan persembahan pertama ini, waktunya yang terbaik, saudara. Gitu loh saudara. Jangan pelit sama Tuhan, saudara. Jangan pelit ketika orang minta bantu. Priscilla, tolong aku kemarin gak makan sampai hari ini. Kalau saudara punya duit 50.000, kasih. Kita membantu orang 50.000, 100.000 tidak menjadikan kita susah, saudara. Gitu loh. Saya selalu membantu banyak orang, saudara. Dari kemampuan saya walaupun kecil, saudara. Contoh saudara, ketika saudara tahu punya pasangan, saudara kan punya pasangan nih, saya kan udah gak punya. Saudara tahu pasangan saudara misalnya ibu istri Pak dari Gembala Pak Sugeng kehujanan. Kemudian karena Pak Sugeng sayang sama pasangannya, saudara kasih payung kepada pasangannya, ya dong, gitu. Ini sayangku, ini beb payung supaya kalau beb nggak kehujanan, gitu. Walaupun Pak Sugengnya kehujanan, asal ya yang bebnya tidak kehujanan. Itu kalau saudara. Nah itu loh, kecintaan Pak Sugeng kepada istrinya, apalagi kita harus seperti itu kepada Bapak Yahweh. Coba gitu. Kalau Pak Sugeng ini beb payung, semakin sayang enggak? Semakin sayang gitu loh. Semakin sayang pijitin mah. Keluar ke duit yang beb mau beli apa? Mil akhir tahun. Berat 10 juta. Gitu. Jadi kita harus ada timbal balik. Cowok juga senang dibelai. Ya kan? Cowok, saya banyak konseling soal. Cowok senang dibelai. Perempuan apalagi juga senang dibelai. Jadi sama-sama senang dibelai. Jadi harus kerja sama yang baik, saudara. Begitupun dengan kita dengan Bapak Yahweh, harus ada kerjasama yang baik, saudara. Bapak Yahweh kan senang dipuji. Kita sebagai anak-anaknya pun senang dipuji. Jangan muji aku, bohong. Manusia tuh senang dipuji. Coba kalau dihina, udah pencemaran nama baik. Nah, Ulangan 8 ayat 18. Tuh saudara kalau mau buka berkat buat saudara, Tuhan tidak akan pernah permisi dengan kita, saudara. Maka saya katakan selalu di tempat ini, HP jangan pernah mati. Walaupun tengah malam jangan pernah mati, karena berkat Bapak Yahweh datang tiba-tiba tengah malam. Saya pernah kehilangan berkat karena orang yang dititipi berkat untuk saya nggak mau terima, gitu loh. Akhirnya orang yang harusnya memberkati saya akhirnya mati, saudara. Saya sampai omelin orang itu, kalau terima berkat itu harus cepat diambil. Enggak. Kalau saya dikasih berkat, jebret, yang penting kita nggak minta. Saya cepat ambil. Ya kan benar kata Ferry? Benar itu, cepat dia kalau terima berkat. Karena Tuhan kita itu tahu bagaimana sikap kita untuk dipercaya, untuk menerima kepercayaan daripada Bapak Yahweh, saudara. Sekarang kita baca sedikit lagi, saya singkat sedikit lagi. Ulangan 8 ayat 18, coba itu baca lagi. Namun engkau harus mengingat Yahweh Elohimmu, karena dialah yang memberikan kepadamu kekuasaan untuk memperoleh kekayaan, dalam rangka meneguhkan perjanjian yang telah dia ikrarkan kepada leluhurmu seperti hari ini. Ya, ayat 17. Lalu engkau berkata dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, tangankulah yang telah membuat kekayaan ini menjadi milikku. Ya, 18. Udah, oke. Jadi saudara, saya mau bilang satu hal. Firman Tuhan ini ya dan amin, saudara. Kalau saudara hari ini diberkati, sampai levelmu lebih besar, jika saudara harusnya saudara menerima level yang lebih besar, tapi saudara mencuri kemuliaan Tuhan,
tidak memuliakan Tuhan. Tapi jika saudara diberikan oleh Tuhan kekuatan untuk menerima kekayaan di level yang lebih tinggi lagi, Tuhan tahu saudara itu mampu, maka Tuhan akan memberikan saudara. Nah, tujuan Tuhan bukan memperkaya diri kita saudara, tetapi supaya kerajaan Tuhan itu dinyatakan. Entah saudara melakukan untuk gereja, untuk yayasan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang miskin, untuk membantu, untuk apa saja saudara. Tujuannya tetap memuliakan Bapak Yahweh saudara. Karena ketika kita diberkati bukan untuk diri kita, ketika saya diberkati bukan untuk kita, tetapi kita langsung memberikan juga kepada orang-orang yang membutuhkan saudara. Saudara, malam hari ini pesan Tuhan yang sudah saya sampaikan, dan biarlah Ruach HaKodes itu berbicara di dalam hati saudara, akan memberikan apapun yang Tuhan taruh di hati saudara. Amin saudara. Amin. Nah saudara, hari ini saya akan berdoa buat saudara. Di tahun yang akan kita hadapi, tahun 2026, bukan tahun yang baik saudara. Tahun yang benar-benar mungkin gelap saudara. Bukan hanya kita kalau awal tahun, akhir tahun itu bukan hanya kita tiup trompet, senang-senang tiup trompet, pesta pora. Bukan hanya saling kemudian satu dengan yang lain kita saling selamat tahun baru ya, saling pelukan, saling kis-kisan, kemudian berkata Happy New Year gitu loh. Nah bukan itu saudara, tapi lebih daripada itu saudara. Bagaimana saudara mempersiapkan diri saudara di tahun yang akan kita hadapi nanti dengan planningnya Bapak Yahweh saudara. Untuk tahu planningnya Bapak Yahweh, saudara harus tanya sendiri kepada Bapak Yahweh. Kita bisa mengenal Yeshua dengan menghabiskan waktu dalam firman-Nya saudara. Kita harus berkata-kata setiap senantiasa di dalam kehidupan kita, berbicara dengan Tuhan melalui doa dengan hati. Saya walaupun begini, roh saya terus berkata-kata saudara. Jika kita mengenal Tuhan dengan baik, hal yang harus kita lakukan adalah berada dalam firman-Nya setiap harinya saudara. Bukan hanya sekedar membaca ayat-ayat, oh gue hafal ayat-ayat. Saya nggak hafal ayat-ayat saudara. Apalagi kitab sucinya udah dari LAI ganti lagi ke IRT, udah nggak hafal-hafal gitu. Tetapi paling nggak kita menyelami firman Tuhan itu, kita merenungkan ayat-ayat firman itu, menjadikan ayat-ayat itu bagian di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan.